Shalom, selamat bertemu kembali dalam sesi pembelajaran kita bab ketiga, asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah, dan kita beralih kepada part yang kedua, menjelaskan tentang apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus. Penjelasan yang selanjutnya adalah bahwa Allah Maha Tahu dibuktikan dalam semua nubuat. Cahaya bergerak lebih cepat daripada bunyi. Api dari sebuah meriam akan lebih dahulu nampak, baru kedengaran bunyi dentumannya. Demikian pula lah terangnya nubuat dalam firman Allah yang diberikan kepada kita. Dan apabila kita hidup lebih lama lagi, kita akan melihat segala nubuat itu digenapi. Kita dapat melakukan 2 atau 3 hal dalam satu saat. Misalnya bermain piano sambil berbicara kepada orang dalam suatu saat. Akan tetapi Allah dapat melakukan segala sesuatu pada saat yang sama. Luar biasa. Dalam ayat Kejadian 16 ayat 13 dikatakan, Dia yang telah melihat aku. Sebagaimana alat-alat sinar atau X-ray dapat menembus bahagian tubuh manusia yang di dalam sekalipun, demikian pula tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi Tuhan. Melalui ayat ini merupakan peringatan kepada orang berdosa dan menjadi dorongan kepada orang yang saleh supaya berbuat baik. Janganlah kita beranggapan bahwa seolah-olah Allah telah menyediakan kayu pemukul untuk kita supaya kita takut. Kalau ada surat-surat berantai, nah ini, jangan berpikir bahwa seolah-olah Allah menyediakan kayu pemukul untuk kita supaya kita takut. Tetapi karena Ia mengasihi kita, dan karena Ia suci, itulah yang seharusnya menjadi alasan kita untuk takut kepadanya. Jangan karena surat-surat berantai saja kita takut kepada Tuhan, tetapi kita takut kepada Tuhan karena Allah sangat mengasihi kita, karena Ia suci, dan itu adalah suatu alasan untuk kita takut, kita hormat kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat 17 dan 18, bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelumnya, tidak boleh dikacaukan dengan takdir Allah. Kedua hal itu agak berbeza. Segala sesuatu yang telah diketahui lebih dahulu oleh Allah akan jadi. Pasti akan terjadi, tetapi bukan semuanya ditakdirkan Allah supaya jadi. Takdir Allah dialaskan pada pengetahuannya tentang sesuatu sebelum hal itu terjadi. Pada zaman dahulu, Firaun dikeraskan hatinya, dan hal itu ditanggungkan pada diri Firaun sendiri. Walaupun Allah telah mengetahuinya lebih dahulu dan telah diberitahukan lebih dahulu oleh Allah, tetapi perbuatan itu semata-mata ditanggung oleh Firaun sendiri. Semua perbuatan manusia telah diketahui lebih dahulu oleh Allah, tetapi bahwasanya semua hal itu sudah ada di dalam pengetahuan Allah bukan berarti bahwa itu harus terjadi. Ada hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada hal yang hanya diketahui lebih dahulu olehnya. Dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 49, Daniel 8 ayat 1 sampai 27, Kisah Para Rasul 15 ayat 18, Yesaya 48 ayat 5 sehingga 8, Yesaya 46
ayat 9 dan 10 dikemukakan bahwa Allah mengetahui lebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi dalam dunia ini. Pengerasan hati selalu dimulai dalam diri manusia, bukan dari pihak Allah. Jadi saudara-saudara, Allah mengetahui segala sesuatu. Pengerasan hati, kekerasan hati selalunya bermula dalam diri manusia. Manusia memilih untuk mengeraskan dirinya sendiri, bukan dari pihak Allah. Jadi setakat ini saja penjelasan tentang soalan apakah ada sesuatu yang diketahui yang tidak diketahui oleh Yesus. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus. Berjumpa lagi di topik yang akan datang. Tuhan memberkati saya dan saudara, dan kita terus mengikuti SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Karena kerajaan itu sadar tidak sadar Tuhan sudah memilih mereka untuk memerintah negara ini. Dalam keadaan apapun, kita sebagai orang Kristen harus takluk kepada pemerintah yang benar. Tuhan memberkati. Amin.